Mengapa kita perlu mempelajari misteri Allah Tritunggal? Ajaran tentang Allah Tritunggal adalah salah satu doktrin paling penting dalam kekristenan, namun juga paling sering disalahpahami. Bukan hanya ditolak oleh orang-orang di luar kekristenan, tetapi bahkan di kalangan Kristen sendiri, seringkali ajaran ini tidak benar-benar dipahami. Tidak jarang, ajaran Tritunggal malah disangkal atau dikesampingkan dalam pengajaran gereja. Akibatnya, banyak orang menjadi tidak yakin atau keliru dalam memahami iman Kristen itu sendiri. Salah satu penyebab utama kesalahpahaman ini bukan hanya karena kerumitan teologinya, tetapi juga karena cara kita mengekspresikannya. Kebebasan dalam berekspresi kadang justru menghasilkan kesan keliru yang memperburuk pemahaman orang terhadap ajaran ini. Contohnya adalah ilustrasi visual tentang Tritunggal yang kerap muncul di buku atau media. Di mana letak kesalahannya? Yesus memang dapat digambarkan karena firman telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Kemanusiaannya nyata, historis, dan bisa digambarkan, seperti halnya Maria dan para rasul. Kalau saja di zaman Yesus sudah ada kamera atau ponsel, tentu fotonya akan tersebar di mana-mana. Bahkan Kaisar Roma seperti Tiberius dan Nero pun dikenal melalui gambar mereka di mata uang. Kini, dengan teknologi AI, wajah-wajah itu bahkan bisa direkonstruksi dari potret di koin zaman dulu. Namun, menjadi keliru ketika kita mencoba menggambarkan seluruh pribadi Tritunggal secara visual dalam bentuk yang setara. Putra, Yesus, dapat digambarkan dalam rupa manusia, karena ia benar-benar hidup sebagai manusia. Tapi Bapa dan Roh Kudus bukanlah manusia, dan tidak pernah menjadi manusia. Menggambarkan Bapa dalam rupa manusia bisa berisiko menyesatkan. Roh Kudus, sebagai roh Allah yang kekal, memang pernah menampakkan diri secara simbolik. Ini disebut teofani. Roh Kudus pernah tampak sebagai lidah-lidah api dan sebagai burung merpati, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul dan Injil. Karena itu, menggambarkan Roh Kudus sebagai burung merpati dalam konteks simbolik tidaklah salah, selama kita paham bahwa burung merpati itu bukan Roh Kudus itu sendiri, melainkan simbol penampakannya. Jangan sampai kita menyimpulkan secara keliru. Tidak semua lidah api adalah Roh Kudus, dan tentu saja bukan berarti jika rumah terbakar, Roh Kudus sedang membakar rumah itu. Begitu pula dengan burung merpati, hanya karena Roh Kudus pernah menampakkan diri dalam bentuk itu, bukan berarti semua merpati adalah Roh Kudus. Dengan memahami hal-hal ini secara tepat, kita bisa menghormati kekudusan misteri Allah Tritunggal dan menghindari penggambaran atau pengajaran yang menyesatkan. Yesus bisa digambarkan karena firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1:14 menuliskan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Karena firman menjadi daging, maka dalam wujud kemanusiaannya, Yesus dapat digambarkan. Kita bisa melihat sosoknya, sebagaimana kita melihat manusia lain. Itulah sebabnya kemanusiaannya bisa direpresentasikan dalam bentuk gambar. Namun berbeda halnya dengan Allah Bapa. Menggambarkan Allah Bapa adalah keliru. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa dalam hakikatnya. Allah itu roh, tidak kelihatan dan tidak terbatas oleh bentuk fisik. Yohanes 1:15 menegaskan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Perlu juga diluruskan bahwa menyebut Allah sebagai Bapa bukan berarti Allah itu laki-laki. Tuhan tidak memiliki jenis kelamin. Allah itu transenden, melampaui kategori biologis manusia seperti laki-laki atau perempuan. Bahkan bukan seperti pelangi yang kini banyak dikaitkan dengan isu gender atau simbol sosial tertentu. Allah itu beyond gender, melampaui seluruh kategori manusiawi. Mengapa Allah disebut Bapa? Sebutan itu adalah bentuk kiasan yang muncul dalam konteks budaya Timur Tengah yang paternalistik, di mana posisi ayah sebagai kepala keluarga memiliki makna otoritas, perlindungan, dan kasih. Dan penting dicatat, kekristenan tidak menciptakan sebutan Allah Bapa. Itu sudah ada dalam tradisi Yudaisme. Orang Yahudi sendiri dalam doa menyebut Allah sebagai Avinu Sheba Shamayim, Bapa kami yang di surga. Bahkan dalam doa-doa lain, mereka menyapa Tuhan sebagai Malkeinu, Raja kami, dan Eloheinu, Allah kami.
Yang membedakan ajaran Yesus adalah penekanannya. Bapa yang di surga itu, yang jauh, yang tidak terlihat, telah menyatakan dirinya secara nyata dan dekat melalui Sang Anak. Firman menjadi manusia, itulah makna inkarnasi. Allah yang tidak terlihat menjadi bisa dikenal dan dijangkau melalui Yesus Kristus. Namun, yang bisa dilihat oleh manusia adalah wujud inkarnasi dari Sang Firman, bukan hakikat ilahi Allah sepenuhnya. Oleh karena itu, Allah tidak bisa digambarkan secara visual dalam hakikatnya. Menggambarkan Allah, Bapa secara fisik justru bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Banyak orang salah paham ketika mempertanyakan, mengapa Allah dalam kekristenan digambarkan sebagai pria? Jawabannya, sekali lagi, itu bukan karena Tuhan adalah laki-laki. Itu hanyalah bentuk bahasa dan budaya. Dalam bahasa Ibrani, kata ganti untuk Allah adalah hu, laki-laki. Dalam bahasa Arab pun sama, seperti dalam huwa pada ayat Qul huwa Allahu ahad. Itu hanya bentuk gramatikal, bukan deskripsi biologis. Demikian pula, jika Roh Kudus kadang digambarkan dalam bentuk burung merpati atau lidah-lidah api, itu bukan berarti Roh Kudus adalah burung atau api. Itu disebut teofani, penampakan simbolik dari Allah dalam bentuk yang bisa dipahami manusia. Kita tidak boleh menafsirkan simbol-simbol ini secara harfiah atau biologis. Sayangnya, pemahaman yang keliru ini kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mengaku Kristen tetapi sesat dalam ajarannya. Contohnya, beberapa ajaran Mormon menggambarkan Allah Bapa dan bahkan menyamakannya dengan bentuk fisik manusia. Ini sangat bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Saudara, penting untuk kita pahami bahwa Mormon bukanlah bagian dari iman Israel. Itu adalah agama yang berasal dari Amerika, bukan kelanjutan dari tradisi para nabi atau warisan iman Alkitabiah. Mengapa ini penting? Karena banyak orang salah memahami Allah Tritunggal, dan salah satu penyebabnya adalah gambaran visual yang keliru, yang justru menyesatkan pemahaman umat. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya diajarkan Alkitab. Kita bisa mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, perhatikan, ada Allah, ada Roh, dan ada firman. Inilah benih awal pengenalan kita tentang Allah Tritunggal, 3 pribadi ilahi yang sudah hadir sejak penciptaan. Dan ini bukan karangan modern. Yang saya tampilkan di sini adalah kutipan dari naskah Laut Mati naskah Alkitab yang berusia lebih dari 2000 tahun. Ini bukan fotokopi zaman sekarang. Ini naskah asli yang ditulis dalam perkamen kuno. Saat ini, naskah-naskah tersebut sedang dipamerkan di perpustakaan Ronald Reagan di California setelah dipindahkan dari Israel karena situasi perang. Ya, untuk melindungi peninggalan suci ini dari potensi serangan bom, mereka menyelamatkannya agar dunia bisa menyaksikan langsung bukti sejarah kekristenan yang otentik. Mengapa ini penting? Karena banyak orang menuduh bahwa Alkitab sudah dipalsukan, tapi tuduhan itu tidak pernah disertai bukti. Coba kita tanya, di mana di dunia ini ada kitab suci lain yang masih memiliki naskah asli berusia lebih dari 2000 tahun dan tetap terpelihara utuh sampai hari ini? Hanya Yudaisme dan Kristen yang memilikinya. Dan satu lagi keunikan luar biasa, dua agama ini meskipun telah berpisah selama lebih dari 2000 tahun, masih berbagi kitab yang sama, Perjanjian Lama. Ini bukan sekadar kesamaan dokumen, ini adalah warisan rohani yang membuktikan integritas iman Kristen yang berasal dari akar Yahudi. Yesus sendiri adalah orang Yahudi, ke-12 muridnya adalah orang Yahudi. 70 murid pertama juga berasal dari komunitas Yahudi, meski banyak di antaranya adalah diaspora, Yahudi yang hidup di luar Israel dan berbicara bahasa Yunani. Ini contohnya dalam perayaan Paskah Yahudi yang merayakan keluaran bangsa Israel dari Mesir, banyak doa dan lagu yang diucapkan dalam bahasa Aram dan Ibrani. Kata Paskah sendiri berasal dari kata Ibrani pesah, yang artinya lewat atau melewati. Di Keluaran 12, Tuhan berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu.
Dari sini muncul istilah Passover dalam bahasa Inggris atau Paskah dalam bahasa Indonesia dan Arab. Perayaan ini memiliki makna pembebasan. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dalam Perjanjian Baru, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita Israel rohani, yaitu gereja, dibebaskan dari perbudakan dosa. Itulah mengapa Yesus memilih 12 murid. Bukan kebetulan itu adalah simbol Israel baru. Dan di bawah mereka, Yesus mengutus 70 murid lainnya. Mengapa 70? Karena dalam Kejadian 10, tercatat 70 bangsa keturunan Nuh. Itu melambangkan misi Yesus untuk segala bangsa, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus sendiri memulai pelayanannya di Galil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Ini wilayah yang penuh keragaman etnis dan bahasa. Maka wajar jika Injil pun akhirnya ditulis dalam bahasa Yunani, bukan karena mengabaikan asal-usul Yahudinya, tetapi karena misinya universal. Kalau di Minahasa, semua orang Kristen pakai nama Maria, Marta, atau Elizabeth, dan di Aceh semua nama menjadi Arab seperti Abdullah, Abdul Ghaffar. Itu mencerminkan pengaruh budaya dan keyakinan. Tapi di Jawa, biasanya terjadi kombinasi. Sama halnya dengan murid Yesus. Petrus punya 3 versi nama Simon, Ibrani, Kefas, Aram, dan Petrus, Yunani. Masyarakat pada masa itu memang majemuk. Markus pun begitu. Nama lengkapnya Yohanes Markus. Yohanes adalah nama Ibrani, sedangkan Markus adalah nama Latin, bahkan nama seorang kaisar, Marcus Aurelius. Markus adalah orang Yahudi diaspora. Mamanya punya rumah besar bertingkat 2, dan di rumah itulah Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Pamannya adalah Barnabas, yang juga dikenal sebagai orang yang menyerahkan semua miliknya demi pelayanan. Mereka ini adalah orang Yahudi diaspora yang berbicara dalam bahasa Yunani, dan Injil pun ditulis dalam bahasa itu supaya bisa dibaca oleh bangsa-bangsa lain. Jadi, jika masih ada yang bertanya, mengapa Yesus orang Yahudi tapi Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani? Jawabannya sederhana, karena dari awal kekristenan memang ditujukan untuk seluruh dunia. Injil bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk segala bangsa. Banyak orang memahami bahasa Latin, tetapi tidak memahami bahasa Yunani dengan baik. Karena itu, Markus menjadi juru bicara Petrus. Ini adalah fakta sejarah yang tercatat oleh gereja pada abad-abad awal kekristenan. Perlu dipahami bahwa kekristenan tidak seperti Islam yang muncul dalam satu bahasa, Arab, satu bangsa, dan satu sistem kalender, yaitu kalender Hijriah. Kekristenan jauh lebih kompleks dan beragam. Contohnya, orang Yahudi dari sekte Farisi menggunakan kalender Komariah, kalender bulan, sementara orang Eseni yang meninggalkan peninggalan penting seperti naskah Laut Mati menggunakan kalender matahari. Keduanya sama-sama Yahudi, tapi memakai sistem kalender yang berbeda. Bahkan ada yang menggunakan kalender Romawi, kalender sipil, seperti yang terlihat saat Lukas mencatat peristiwa di tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Apa maknanya? Ini menunjukkan kekayaan literasi di abad pertama. Justru karya Allah, melalui para penulis kitab suci, menjadi bukti bagi bangsa-bangsa yang kerap menyerang atau meragukan iman Kristen. Kekristenan sering dituduh memalsukan kitab, padahal faktanya, satu kitab bisa dipahami oleh dua agama yang berbeda, Kristen dan Yahudi. Kristen percaya Yesus adalah Mesias, Yahudi menolaknya. Namun, teks yang digunakan tetap sama. Contoh nyatanya ada di kota New York, kota dengan komunitas Yahudi yang besar. Di sana kita bisa menemukan Alkitab Yahudi yang disebut Tanakh, singkatan dari Torah, Taurat, Nevi'im, Nabi-Nabi, dan Ketuvim, tulisan-tulisan.
Bagian Taurat mencakup Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam bahasa Ibrani, Sefer Beresit, Ele Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Teks ini sama seperti yang digunakan dalam Alkitab Kristen. Perbedaannya ada pada penafsiran. Misalnya, nubuat tentang kelahiran Mesias dari seorang perawan di Yesaya 7 tidak dihapus dalam Alkitab Yahudi, tetapi ditafsirkan berbeda karena mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Yesaya 53 tentang hamba Tuhan yang menderita oleh Yahudi dianggap sebagai simbol bangsa Israel, bukan pribadi Yesus. Namun, teksnya tetap berbunyi hambaku, bukan hamba-hambaku, meski seharusnya begitu jika merujuk pada seluruh bangsa. Jika orang Yahudi benar-benar ingin mengubah Torah agar cocok dengan penolakan mereka terhadap Yesus, maka teks Alkitab mereka seharusnya sudah berbeda jauh dari milik kita. Tapi nyatanya, setelah 2000 tahun perpisahan antara dua iman, teksnya masih sama. Jadi, yang palsu yang mana? Kini, dengan kemajuan, jadi kalau kita bilang selamat, bukan berarti juru selamat kita berganti. Mudah, kan? Orang Kristen harus sabar, tapi sabar yang aktif, sabar yang menjelaskan, bukan diam saja, sabar yang mengedukasi. Kalau saya ngamuk-ngamuk, orang malah pergi. Makanya, daripada debat kusir, mending kita ngopi bareng. Dengan secangkir kopi, banyak masalah bisa selesai. Itulah wilayah dialog. Amin, saudara-saudara. Nah, itulah yang saya sampaikan tentang Tritunggal. Tritunggal itu bukan sekadar doktrin, tapi sebuah realitas yang dihargai dengan pengorbanan para martir gereja sejak awal. Murid-murid Yesus berani mati demi membela imannya, mempertanggungjawabkan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Satu contoh yang terkenal berasal dari buku Voice of the Martyrs yang terbit beberapa tahun lalu. Buku ini bersumber dari catatan abad kedua, kira-kira tahun 170-an Masehi. Seorang murid Rasul Yohanes bernama Polikarpus dari Smyrna, salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil, dipaksa untuk menyembah kaisar yang menggelari dirinya Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Kenapa kaisar disebut Tuhan? Karena segala otoritas ada padanya. Kenapa kaisar disebut Deus atau Allah? Karena ia menuntut penyembahan dari rakyatnya. Polikarpus, murid Rasul Yohanes, ditangkap ketika sedang berdoa di rumahnya. Perwira yang menangkapnya berkata, "Pak, saya kasihan melihatmu. Sudah umur 83 tahun. Apa sulitnya bekerja sama dengan kami? Tidak sulit bagimu untuk membakar dupa di depan kaisar dan memujanya. Wahai kaisar, engkau Dominus, engkau Deus, engkau Tuhan, engkau Allah." Namun Polikarpus hanya diam 1000 bahasa. Di hadapan tumpukan kayu untuk pembakaran, perwira itu berkata, "Hai orang tua, kamu sangkal Yesusmu dan kamu akan diberi hidup oleh kaisar." Baru Polikarpus bicara, 66 tahun aku mengikuti dia, dan dia tidak pernah sekalipun mengecewakanku. Polikarpus memilih mati syahid daripada menyangkal imannya. Saat tubuhnya terbakar dalam api, ia mengucapkan himne, "Mulia Bapa Surgawi, segala kemuliaan bersama Imam Surgawi yang kekal, Yesus Kristus Putramu dan Roh Kudusmu sekarang dan sepanjang segala masa." Ia memuja Allah Tritunggal dengan membayar harga tertinggi, mati demi imannya. Inilah yang menyuburkan gereja sepanjang abad. Ketika gereja menghadapi ajaran sesat, maka diadakanlah konsili seperti konsili Nikea tahun 325. Konsili itu bukan untuk menuhankan Yesus atau mengangkatnya menjadi Tuhan, melainkan meneguhkan ajaran yang sudah ada sejak awal sejarah kekristenan dan menolak bidat Arius yang menyangkal ketuhanan Yesus Kristus. Kenapa ada yang menyangkal? Karena salah paham dan bermainnya kurang jauh. Misalnya, mengapa Yesus disebut anak Allah? Bukankah Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Itu memang benar. Sebagaimana kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lagu Bang Haji Roma Irama. Kristen jangan tersinggung. Memang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Namun tidak setiap kata anak berarti beranak. Contohnya, anak kunci, siapa ibunya? Anak tangga, siapa ibunya? Anak sekolah, apakah gedung sekolah punya istri? Tidak. Orang yang menafsirkan anak harus selalu berarti beranak adalah orang yang kurang memahami konteks.
Dalam sejarah gereja timur, di Baghdad tahun 781 Masehi, seorang pemimpin gereja bernama Timotius pertama yang bersahabat dengan Khalifah Al-Mahdi pernah berdebat soal ini. Dalam percakapan, sang khalifah berkata, "Wahai Timotius, tidak sepantasnya orang terpelajar sepertimu mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak pantas. Siapakah dia? Bukankah engkau yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil Maryam menjadi istrinya dan melahirkan Yesus?" Nah, aku punya pandangan seperti ini, wahai Raja. Apa sebenarnya makna ketika Yesus disebut anak Allah atau putra Allah? Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata Allah di sini kita sebut dalam bahasa Indonesia. Di Arab, orang mengucapkannya Allah, tapi dalam pengucapan sehari-hari di Indonesia, kadang lidah sulit melafalkan dengan benar. Ada yang berusaha meniru, tapi malah salah. Kami percaya Yesus adalah kalimatullah, firman Allah. Tapi ini bukan berarti Allah beranak secara fisik. Tidak ada arti bahwa Allah secara jasmani punya anak. Makna, firman Allah lahir dari Bapa adalah secara ilahi, tanpa jasad, tanpa ibu, tanpa bentuk fisik. Kalau kita tanya, ada orang yang lahir dari Bapa? Tidak ada. Semua manusia lahir dari ibu, bukan dari Bapa secara fisik. Jadi istilah lahir dari Bapa adalah kiasan, makna spiritual yang menyatakan bahwa firman Allah keluar dari Allah untuk menyatakan siapa Dia. Maka ketika kita bilang Yesus adalah anak Allah, bukan berarti Allah beranak secara jasmani dan punya istri. Tidak ada orang Kristen yang seprimitif itu. Itu hanya pernyataan diri Allah secara ilahi, tanpa jasad dan tanpa ibu. Selanjutnya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman yang menjadi manusia itu, wulida min lahir dari seorang ibu, tapi tanpa jasad ayah secara fisik. Itu artinya Yesus lahir dari bunda perawan, bukan dari benih seorang laki-laki, bukan anak Yusuf. Yusuf bukan bapak biologis Yesus. Bagaimana bisa Yesus lahir tanpa suami? Karena Roh Kudus turun atas Maria, dan kuasa yang maha tinggi menaungi dia, sehingga anak yang lahir itu disebut kudus, anak Allah, bukan anak Yusuf. Inilah makna anak Allah dalam konteks Tritunggal. Seringkali orang salah paham tentang Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 3 atau 1. Jika dipahami dengan bahasa kita sekarang, mereka satu hakikat. Uzubillah, semoga Allah menjauhkan. Tidak pernah. Dalam konsep Tritunggal, memang benar ada 3 pribadi. Tapi pribadi di sini bukan berarti 3 manusia yang terpisah satu sama lain. Jadi, apa sebenarnya arti pribadi itu? Coba kita lihat asal kata pribadi dalam bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Prabu dan Di. Prabu berarti yang berkuasa. Di berarti diri sendiri atau self. Jadi pribadi artinya yang berkuasa atas dirinya sendiri, yang berdiri sendiri secara otonom. Kalau diterjemahkan ke bahasa Latin, kata ini menjadi persona atau person, yang juga berarti pribadi. Dari situ berkembang ke bahasa Inggris menjadi person dan personality. Namun, bahasa Yunani jauh lebih kaya dalam kosakata metafisiknya, kata-kata yang menggambarkan realitas di balik yang tampak fisik. Sedangkan bahasa Latin lebih kaku dan lebih cocok untuk istilah hukum. Bahasa Latin tidak punya banyak variasi tafsir untuk kata-kata yang bermakna metafisik seperti pribadi. Makanya, ketika istilah pribadi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, menjadi semakin sulit dipahami secara mendalam. Jangan khawatir, saudara-saudara. Jika Anda belum menangkap semua ini, itu tidak masalah. Anda tetap bisa masuk surga. Lebih baik mendengar penjelasan yang benar daripada informasi yang salah dari luar sana. Dalam bahasa Latin, Tritunggal diterjemahkan sebagai una substantia, satu substansi atau satu keberadaan dengan tres personae, 3 pribadi. Namun, ingat, pribadi di sini bukan seperti pribadi manusia biasa. Pak Yongki, Pak Bambang, Pak Alex, yang 3 itu terpisah dan berdiri sendiri. Itu tidak cocok untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Allah itu satu kesatuan seperti tubuh, jiwa, dan roh. Atau seperti matahari, kita melihat sinarnya, merasakan panasnya. Itu satu kesatuan, bukan 3 hal terpisah. Karena kesulitan memahami ini, Tertullianus, seorang teolog Latin abad ke-3, menambahkan penjelasan. Discretio non separatio, pembedaan bukan pemisahan. Distinctio non divisio, pembeda bukan pembagi. Artinya,
Ketiga pribadi dalam Allah itu punya keunikan masing-masing tapi tidak bisa dipisahkan. Sayangnya, ketika mengajarkan iman Kristen secara mendalam, hal-hal seperti ini sering dihindari dan langsung disederhanakan menjadi satu hakikat tiga pribadi Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan ada tiga pribadi, orang biasa langsung mikir tiga orang terpisah, seperti tiga oknum pejabat yang ketangkap KPK, lalu bilang, itu oknum, bukan orang baik. Padahal makna oknum dalam teologi berbeda dengan dalam bahasa sehari-hari. Allah tidak terpisah-pisah. Bagaimana mungkin firman Allah bisa terpisah dari Allah? Ini yang kadang tidak diajarkan secara tuntas di kelas-kelas teologi, apalagi kalau ketemu teman yang ateis, agnostik, atau skeptis. Orang Yahudi yang hanya melihat gambar Tuhan dengan rambut putih panjang menganggap itu adalah Allah Bapa, karena gambarnya begitu. Sedangkan Allah Putra digambarkan berjenggot pendek. Itu sebenarnya gambar seniman, bukan gambar teologis. Ini membuat bingung karena terjadi kabur antara ajaran resmi dan kebebasan sang seniman. Jadi ada yang bilang, itu tidak masuk akal. Saya bilang, bukan tidak masuk akal, tapi tidak masuk akalmu. Kamu tidak bisa membedakan antara satu Tuhan dengan satu batu. Saya mengajar mahasiswa, termasuk di kelas pengantar filsafat untuk fakultas hukum, sastra, dan ekonomi, bukan kelas teologi, ini kelas sekuler. Biasanya saya mengajarkan logika dasar Aristoteles. Mahasiswa sering berdiskusi antara Kristen dan Islam. Saya awasi buku-buku yang mereka baca. Salah satu mahasiswa Kristen kelihatan taat tapi culun. Ya, lurus-lurus saja. Dia membaca buku dialog masalah ketuhanan Yesus, karya Ki Haji Bahaudin Mudariwahi. Buku itu membahas dialog antara Pak Kiai dengan Antonius Widuri, yang menurut cerita, akhirnya mu'alaf masuk Islam karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis. Kasihan sekali orang seperti Widuri yang cepat mengambil keputusan tanpa pemikiran mendalam. Saya terus mengamati, lalu ada mahasiswa yang bilang, Tritunggal itu nggak masuk akal. Ini pengaruh pemikiran yang kurang mendalam, apalagi di Eropa. Sekitar tahun 2000, saya masih mengajar filsafat. Saya jelaskan tentang logika dasar Aristoteles, yang mengajarkan 3 tingkat abstraksi dalam berpikir manusia. Abstraksi berasal dari bahasa Latin abstraher, artinya mengambil jarak. Berpikir itu harus mengambil jarak dari objek yang dipikirkan. Misalnya, objek di depan saya ini adalah benda berwarna hitam dan berbentuk persegi panjang. Kalau saya hanya melihatnya secara langsung tanpa jarak, itu adalah pemikiran subjektif, karena kebenaran diukur berdasarkan subjek yang berpikir. Tapi kalau saya mengambil jarak, saya abstraher, saya bisa melihat benda itu secara objektif. Yang mempercayainya, tapi kalau saya mengambil jarak, ini namanya abstrahere. Oh iya, ini persegi panjang. Semua orang, kecuali yang matanya rabun, bisa melihat ini persegi panjang. Itulah yang disebut fisik. Kalau ada bendanya, baru kita bisa menyimpulkan bola itu bulat. Semua orang bisa tahu, tapi harus melihat bendanya dulu. Itulah tingkat kebenaran paling rendah. Tingkat kedua adalah abstraksi kedua, yang disebut matesis. Matesis melahirkan ilmu-ilmu berbasis kalkulatif atau hitungan. Misalnya, 5 kali 10 sama dengan 50. Siapa yang meragukan itu? Bahkan jika semua tutup mata tanpa melihat benda apapun, tetap bisa tahu bahwa 5 kali 10 sama dengan 50. Ini tingkat kebenaran kedua. Tingkat kebenaran tertinggi menurut Aristoteles adalah tingkat teologis atau metafisik. Meta artinya di balik fisik yang terlihat. Misalnya, Allah itu satu, dan manusia yang duduk di sana itu satu orang. Apakah satu orang yang duduk itu sama dengan Allah yang satu? Tidak, karena duduknya manusia terikat oleh ruang dan waktu. Jika hari ini saya di New York, saya tidak bisa pada saat yang sama berada di California. Aku di sini, engkau di sana. Itu fisik. Tapi Allah adalah metafisik. Contohnya, Allah bersama orang-orang beriman. Berapa jumlah orang beriman di New York? Sekitar 5.000. Allah jumlahnya satu, hadir bersama 5.000 orang beriman itu, di tempat berbeda pada saat yang sama. Apakah Allah jadi 5.000? Tidak, karena Allah Maha Hadir. Ini membantu menjawab pertanyaan tentang bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu di surga, tapi juga hadir di bumi. Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika Firman turun ke dunia, disalibkan, mati benar-benar mati selama 3 hari 3 malam. Nah, selama 3 hari itu, di surga tinggal berapa? Ini contoh cara pikir yang menabrakkan batas-batas disiplin ilmu. Saya jawab dengan guyonan saja.
Kalau logikamu seperti itu, kamu tidak lulus logika dasar Aristoteles. Saya bahkan tidak bisa kasih nilai C. Nilai terbaikmu cuma D, di bawah 6. Kenapa? Karena kamu tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu bakpao. Saya ini ahli bikin bakpao. Ilmu saya namanya bakpaologi. Misalnya, saya mengajarkan kepada 100 anggota gereja, termasuk pendeta Pak Yonggi dan Ibu, yang dulunya tidak pintar bikin bakpao. Setelah saya ajar selama 3 jam dengan praktek, semuanya pintar bikin bakpao. Ada transfer of knowledge. Transfer ilmu dari saya kepada 100 orang. Apakah ilmu saya berkurang karena saya ajarkan kepada 100 orang? Tidak. Kenapa? Karena ilmu bukan benda. Tapi kalau ini 3 bakpao saya taruh di depan meja, saya pergi sebentar ke kamar mandi, kenapa tinggal 2? Berarti ada yang mengambil. Jadi eksistensi bakpao itu fisik, tapi ilmu membuat bakpao itu non-fisik. Ilmu bisa hadir di ruang berbeda dan diperbanyak tanpa mengurangi. Kenapa Tuhan tidak bisa? Saudara-saudara, tinggal disiplin berpikir kita benar atau tidak. Tritunggal itu dalam makna satu, yaitu keabadian. Tritunggal dalam hakikat Allah seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ibarat manusia. Pikiran manusia dan roh manusia. Itu tidak sepenuhnya sama, tapi satu kesatuan. Lalu saya tanya, kenapa firman itu harus Allah? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa mungkin firman itu bukan Allah? Saya tanya, lebih dulu mana? Allah atau firman Allah? Bingung. Lebih dulu Allah, kata seorang saksi Yufa. Yakin? Coba pikir 2 kali, 3 kali. Benar tidak? Firman dengan Allah itu lebih dulu Allah? Iya Pak. Yakin? Yakin. Berarti ada waktu di mana Allah ada, tapi firman belum ada. Jadi maksudnya Pak? Lah iya, duluan mana? Duluan Allah atau firman Allah? Duluan firman kalau begitu. Firmannya siapa? Firmannya Allah. Berarti sama-sama kekal. Tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Jadi ketika firman itu adalah Allah, itu tidak merujuk pada kemanusiaan sang firman yang datang ke dunia, tapi Yesus sebagai the Word of God yang sejak kekal bersama dengan Allah. Orang Yahudi bingung. Umurmu belum sampai 50 tahun, tapi Yesus berkata, Abraham melihat hariku. Dengan apa kamu menyamakan dirimu? Abraham sudah mati, umurmu belum 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Lalu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Sudah ada sebagai apa? Sebagai firman Allah. Makanya jangan bertanya lagi. Kalau keselamatan hanya ada di dalam Yesus, saya tanya, bagaimana manusia yang hidup sebelum Yesus ada? Saya tanya, kapan Yesus pernah tidak ada? Yesus selalu ada karena Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada waktu baginya. Dia selalu ada. Tapi bukan dalam keadaannya sebagai manusia yang dilahirkan Bunda Maria, tapi dalam praeksistensinya sebagai firman Allah yang kekal. Yang oleh firman itu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Pertanyaan kedua, lebih dulu mana? Allah atau roh Allah? Kalau dijawab sama, lebih dulu Allah. Berarti Allah pernah ada, tapi belum ada rohnya. Apakah Allah pernah mati? Roh Kudus adalah sumber hidup dalam diri Allah. Kalau ditanyakan, siapa roh itu? Maka disebut roh kudusnya. Ini menunjuk pada wujud, eksistensi Allah yang disebut Bapa. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya satu. Kalau begitu, kenapa Allah mati? Di mana ada kata Allah mati? Tidak ada. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, apalagi mati. Yesus adalah Allah, tapi yang mati adalah kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda ketika hadir di dunia. 1 Petrus 3:18 berkata, Dia yang dibunuh dalam keadaan manusia. Tapi kenapa dalam perjamuan kudus dikatakan, kamu memberitakan kematian Tuhan? Tuhan tidak mati. Yang mati adalah kemanusiaan yang dikenakan oleh Kristus yang bergelar Tuhan. Karena Tuhan itu jabatan. Kalau saya bilang, dialah orang pertama yang memberitakan kematian Presiden Soekarno. Yang mati adalah Soekarnonya. Presiden tidak bisa mati, karena presiden itu gelar. Presidennya diganti Pak Harto. Dia juga yang memberitakan kematian Presiden kedua Republik Indonesia. Yang mati Soekarnonya, presidennya diganti Habibie. Iya kan? Jadi kematian Tuhan di sini adalah kematian jabatan Tuhan yang dikenakan oleh Yesus Kristus. Misalnya, Lord Charles meninggal, yang mati Charles-nya, Lord-nya tidak mati.
Lord itu gelar dan bisa diwariskan. Itu perbandingan sederhana. Iman Kristen tidak pernah mengatakan Allah mati. Saya berharap apa yang saya sampaikan di forum ini bisa membantu membedakan antara Tritunggal dalam keabadian, dalam hakikat Allah, dan dalam karya Allah. Tritunggal dalam karya Allah saat pembaptisan Yesus di sungai Yordan. Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan suara Allah dari surga berkata, "Engkaulah anakku, kepadanya aku berkenan." Ada 3 yang tampak terpisah. Jangan ngarang-ngarang. Yang diselamkan ke dalam air itu kemanusiaan Yesus, atau Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah, kemanusiaannya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saat menjadi manusia, dibaptis di sungai Yordan. Itu satu. Yang tampak terpisah dengan Allah adalah wujud kemanusiaan Yesus. Contohnya, saya menulis surat. Surat ini mewakili kehadiran saya, walaupun saya tidak ada di Indonesia. Kalau surat ini terbakar, apakah pikiran saya juga terbakar? Tidak. Yang terpisah dengan saya adalah surat ini, tapi pikiran saya tetap satu dengan saya. Ketika firman Allah menjadi manusia, kemanusiaannya disalib, tapi yang satu dengan Allah adalah Yesus sebagai firman Allah yang kekal. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Saya ulangi, bukan Roh Kudus itu burung merpati, tapi Roh Kudus menampakkan diri dalam bentuk burung merpati. Kalau Roh Kudus burung merpati, ada juga Roh Kudus goreng. Itu teofani Roh Kudus, bukan hakikat Roh Kudus. Roh Kudus juga menampakkan diri dalam bentuk lidah-lidah api. Bapa di surga dengan suaranya meneguhkan, "Engkaulah anak yang kukasihi." Saudara-saudara yang terkasih, misteri Allah Tritunggal memang bukan sesuatu yang mudah dipahami sepenuhnya oleh akal manusia, karena Allah itu maha tinggi dan tak terjangkau oleh pikiran terbatas kita. Namun, melalui firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus yang menuntun kita diundang untuk mengalami kasih dan kehadiran Allah yang satu dalam 3 pribadi. Memahami Tritunggal bukan hanya soal belajar doktrin yang rumit, tetapi juga tentang mengenal Allah yang mengasihi kita dan rela menyatakan dirinya kepada manusia. Ketika kita semakin menghayati misteri ini dengan iman, hati kita dipenuhi damai sejahtera dan kekuatan untuk hidup dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Kiranya pengertian yang benar tentang Tritunggal menguatkan iman kita, membebaskan kita dari kebingungan, dan mempersatukan kita dalam pengharapan akan keselamatan oleh karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita terus belajar dengan rendah hati, saling mengasihi, dan bersaksi tentang Allah yang esa dalam 3 pribadi, yang menjadi sumber segala kehidupan dan pengharapan. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selamanya. Amin.